Assalamualaikum, Mbak. Gerak. Ya ampun. Iya, Mbak, maaf, Mbak, maaf. Ya ampun. Maaf, ini siapa, Mbak? Ah, maaf. Perkenalkan, Mbak, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap, Mbak. Ketika bertapa meninggal di situ nggak tahu ya, tapi ini sering didatangi orang di situ tengah-tengah ini. Coba aja yuk. Assalamualaikum. Bisa nggak? Ini hati-hati nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Cuma ini aksesnya lewat mana ini? Oke, itu lewat sini nih mungkin nih. Waduh, nggak ada jalannya. Oke, hebat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ada nih. Oke. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillah. Saya sampai juga. Oh, ini nih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Oh, hah? Sini. Sini. Astagfirullahaladzim. Sini, coba sini. Bisa nggak? Coba. Tadi dulu ini saya merinding nih. Di sini udah suasananya udah gak enak. Bisa nggak hati-hati, awas kecemplung. Awas. Tuh licin, bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Nih. Awas. Tuh. Itu. Ya, ampun. Apa tuh? Ya, ini asli apa enggak? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Wah. Sudah menjadi tulang. Coba perhatikan dulu nih. Di kamera kelihatan gak sih? Ini loh. Apa itu ya? Ini tengkorak. Tengkorak. Apakah mungkin ini yang dimaksud oleh tadi orang? Ketika bertapa ini maksudnya di sini tidak ada yang mau membedahi gitu. Bukan mau membahi mungkin. Nah ini teman-teman dimaksud beliau yang mempunyai jubah itu. Apakah kira-kira bisa diajak komunikasi apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Berarti memang sudah tidak ada nyawanya ya. Tapi kata orang ada yang mengatakan masih hidup katanya. Itu. Katanya, tapi ini belum ada tanda-tandanya. Baik. Mungkin kita yang mungkin belum bisa mengaksesnya, mari kita mencoba untuk bisa satu dimensi dengan menenangkan batin, melembutkan batin, mudah-mudahan bisa terhubung dan tahu persis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Gerak. Ya ampun. Iya, Mbak, maaf. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ya ampun. Maaf, ini siapa, Mbak? Maaf. Perkenalkan, Mbak, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap, Mbak.
dari Cilacap. Iya, gini Mbah, kami betul-betul minta maaf bila mana saya begitu berani membangunkan panjenengan. Iya, baik kalau boleh tahu namanya siapa. Nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih, baik. Saya tahu namanya, tetapi katanya tidak boleh diucapkan. Baik, Mbah. Gini, Mbah, saya kan dari Cilacap nih, Mbah. Maksud saya ke sini itulah kepengen bersilaturahmi kali panjenengan. Yang kedua, saya ingin menanyakan sesuatu sekaligus langsung kabar kali panjenengan bila diizinkan, Mbah. Nggih. 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 Ini murni atas kehendak sendiri, Mbah. Maksudnya saya pribadi kepengen tahu tentang cerita-cerita sejarah di sini, yaitu tentang katanya ada jubah gaib yang mempunyai katanya panjenengan. Jubah itu ketika dipakai katanya bisa menghilang. Itu Pak, apakah betul demikian, Mbah? Itu punya jenengan, Mbah? Nggih. Bukannya kami mau meminjam, Mbah, tetapi karena saya ingin tahu saja tentang cerita-cerita ini, apakah demikian betul jenengan kok punya senjata yang luar biasa, pakaian jubah itu sampai sekarang masih ada. Nggih. 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 Oh, baik, baik. Baik, Mbah. Kita disuruh tenang dulu. Beliau mau memberikan pituturnya. Baik, Mbah. Kepripun, Mbah? Nggih. Berarti kalau kata orang-orang itu betul, ya. Jadi orang-orang memakai jubah ini bisa menghilang, betul nggih, Mbah? Nggih. Nggih. Oh, berarti yang penting ininya, Mbah. Oh, luar biasa. Ini teman-teman, ada arti yang lebih dalam lagi daripada jubah yang dimaksud ini. Memang sengaja baik di sini itu untuk bisa mengalirkan ilmu ini, pengetahuan ini yang dimaksud, ya. Jadi jubah gaib yang mana orang memakai bisa menghilang. Tetapi ini artinya lebih dalam lagi, bukan yang selama ini kita asumsi, yang selama ini kita anggap. Tetapi ada jubah gaib itu adalah jubah pemahaman kita. Kata Mbah tadi, kalau memang pengen hidupnya berubah, jadi jubah kita itu harus dilepas dulu. Jubah kita harus dilepas dulu dan gunakanlah jubah yang di sini. Gitu, Mbah? Nggih. Nah, nggih. 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 Oke, nggih. Jadi gunakan jubah yang di sini, ini artinya dalam lagi, ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Ini artinya adalah dalam. Banyak bahasa kias, bahasa sanepa, bahasa siloka, yaitu jubah kemiskinan. Jubah kemiskinan itu artinya anggapan prasangka yang selama ini kita bawa, yaitu kita membawa-bawa kemiskinan, susah, selalu mengeluh. Itulah jubah kita yang selama ini kita pakai, ya. Dan beliau memberikan arahan untuk menggunakan jubah baru, jubah gaibnya, ya. Jubah gaib itu mengganti prasangka, mengganti anggapan. Lepaskan dulu tadi yang tadi dan diganti anggapan baru bahwa ternyata kehidupan ini menyenangkan, mudah dan menyenangkan, rezekinya pun mudah dan menyenangkan, segala sesuatu menyenangkan. Maka itulah sudah terwujud, kita bisa menghilang.
yaitu menghilang dari pola lama, menghilang dari anggapan lama yang selama ini kita selalu memprasangkakan rusak, selalu memprasangkakan apa tadi itu rezeki susah, selalu miskin. Untuk dilepas itu diganti jubah baru. Inilah bahasa lembutnya, karena kata beliau tadi, Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka selama ini susah, maka di kemudian hari pun akan mengalami susah dan susah terus. Untuk diganti dulu prasangkanya, meskipun sekarang sudah masih susah, tapi anggaplah berprasangkalah yang baik, maka realita akan terwujud. Rezeki memang mudah dan menyenangkan, maka bisa kaya pun mudah. Tetapi selama ini kita memblokir karena sudah menyatu, ketika ada rezeki besar akan tertolak sehingga tidak bisa, karena dalam hati kita memprasangkakan demikian. Makanya harus dilepas dulu jubahnya supaya memakai jubah baru. Gitu nggih Mbah nggih. 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 Napa leres niki jubah jenengan ingkang dipun nggih niku? Nggih. Oh niki nggih. Ketinggalan niku samar-samar Mbah jubah niku. Nggih, kadang-kadang ketinggal, kadang-kadang boten terus niku. Nggih. Nggih, baik-baik. Berarti Mbah ngapunten. Orang-orang yang sowan dengan di sini maksudnya ternyata mendapatkan ide petunjuk dan juga wejangan dari jenengan ketika memakai jubah ini. Jubah pemahaman gitu, Mbah. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Insyaallah Mbah, insyaallah akan saya salurkan lagi ilmu dari panjenengan, pitutur panjenengan dengan bahasa lembut ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kami bisa paham dengan bahasa ini, yaitu jubah gaib, jubah dalam hati prasangka kita. Bukan jubah ini adalah jubah sebagai kiasnya, sebagai sanepannya adalah jubah pemahaman dalam diri kita, yaitu mengganti prasangka buruk menjadi prasangka baik, prasangka miskin menjadi prasangka kaya dan mudah dan menyenangkan. Nggih. Nggih, Mbah. Baik-baik. Alhamdulillah, Mbah. Kula saged pinanggih kali panjenengan dan akhirnya saya bisa menyerap pituturnya sehingga saya paham betul ternyata yang dimaksud adalah ini. Nggih. Nggih. Nggih pun, Mbah. Kalau begitu kami mohon pamit, lepas kula pangapunten. Nggih. Mungkin-mungkin kula saged nerusaken ilmu ini dialirkan kepada banyak orang dan jenengan saged ingkang amanah kula ingkang amanah jenengan saged aliraken malih ilmu-ilmunipun. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu rahayu rahayu. Ayo. Astagfirullahaladzim, masih hidup ini ya? Ya masih hidup, makanya itu anehnya ini loh. Di luar nalar. Luar nalar? Iya. Yuk. Tadi namanya siapa ini ya? Nggak boleh disebutin. Nggak boleh disebutin? Iya. Yuk, aduh. Alhamdulillah. Ternyata teman-teman, ada cerita yang memang perlu digali, dikaji dari tadi yang kita alami tadi. Ternyata gini, kurang lebihnya. Orang-orang yang bisa menggunakan jubah itu, maka kehidupannya bisa berubah. Syaratnya harus tadi melepaskan jubah lama. Tanpa kamu sadari, sekarang kamu sedang memakai jubah lama, ya, jubah miskin, jubah susah yang dipakai selama ini. Jubah itu apa? Prasangka, anggapan yang sudah menyatu mendarah daging dalam diri kita, yaitu kimiawi tubuh. Nah, ini dia teman-teman. Untuk itu mari kita lepaskan saja, kita buang dan kita gunakan jubah baru, anggapan baru, prasangka baru, sehingga nanti kehidupan ke depan pun kita akan betul-betul mengalami kebahagiaan hidup. Karena apa? Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya, maka berprasangkalah sekarang menjadi pribadi yang selalu bersyukur, yaitu segala sesuatu mudah, maka realita akan mudah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami kalimat ini dan kalian akan menjadi orang-orang sukses, orang-orang yang makmur, jipar-jipur, disukai banyak orang dan berkelimpahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jipar-jipur.